Iya, selamat siang. Bertemu kembali dengan channel kami, YouTube YouTuber setengah profesional, amatiran maksudnya. Kita bertemu lagi dengan satu pemandangan yang dinamakan Kali Tempuk. Lah, kenapa kami sengaja menyuting alam ini? Karena ini adalah kenangan yang banyak sekali bagi kami saat itu, saat kami kecil. Jadi dulu sering mencuri kawat itu di sini untuk dibuat perangkat sering-seringan, atau kalau bahasa sekarang ya pakai motor-motor kecil, ya pakai roda besi itu atau ban bekas. Kemudian kita sering berbalapan dengan mainan tersebut. Dan itu sekitar tahun 80-an, 70 sampai 80-an itu, alhamdulillah. Dan ini kami mengabadikan tentang tempat kami, yaitu Selokan Muncar, atau orang menyebut Kali Tempuk. Kami dan teman-teman itu dulu sering main di sini, mandi di sini setiap hari, mencari udang, mencari mendres, mencari batu kali untuk dikoleksi pada saat itu. Karena mainan pada saat itu kami masih sangat terbatas sekali. Dan inilah kami itu dulu, ini airnya itu debitnya dulu besar sekali itu. Jadi kami sering main di sini. Tapi sekarang dengan bergantinya waktu, maka sedikit berkurang. Dan alam pun sudah banyak berubah rupanya ini. Kalau dulu nggak seperti ini, masih bagus. Ini sudah banyak kerusakan para penambang pasir. Kalau dulu itu di sini banyak batu-batunya besar-besar. Kalau kami habis mandi sama teman-teman itu, di situ kita berjemur di situ sambil main-main juga di situ, lari-lari mencari walang gepuk. Dan kita berlomba untuk lari-lari, lomba lari sesama teman kami. Juga yang paling sering adalah dolanan bek-bekan, gelut-gelutan itu. Kalau teman-teman nggak paham tentang bek-bekan itu adalah yaitu bergulat, terus siapa yang tahan banting, tahan apa, dialah pemenangnya. Dan ini dulu belum ada rumah-rumah seperti ini. Pemandangannya itu dulu masih alami sekali, nggak seperti yang sekarang ini. Nah, ini kebetulan debit airnya itu sedang kecil. Biasanya kalau musim hujan ini besar sekali. Sahabat-sahabat sekalian, sambil melihat video ini, kita sambil bernostalgia tentang masa lalu 20-30 tahun yang lalu, atau 25 tahun yang lalu saat kita masih kecil. Nah, ini salah satunya adalah teman kami yang sudah sama-sama tua usianya dengan kami, ingin mengabadikan kenangan-kenangannya dulu ini. Dan inilah, dulu di sini belum ada rumah, sekarang sudah banyak rumah, banyak toko. Teman-teman sekalian, inilah jalur penyelamat kendaraan daerah Kresek. Dan kalau dari sini nampaklah desa kami atau kampung kami, Kampung Dalangan, Desa Purwojati, itu masjidnya terlihat dari jauh gitu. Nah, kalau kita zoom coba, itu masjid kebanggaan orang Dalangan sekarang. Nah, rencananya kita akan ke Tobong hari ini untuk menapak tilas kenangan masa lalu. Kita akan sedikit ke jalur penyelamat, memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman yang di luar Jawa yang sudah lama. Inilah bentuk kampung kita sekarang. Semoga bisa mengobati kerinduannya selama ini. Nah, ini sudah ada warung baru itu di sebelah jalur penyelamat, warung makan. Kalau dulu
belum ada sama sekali. Nah, ini ada penjual kembang atau bunga-bungaan di sini, bunga hias. Inilah jalur penyelamat. Nah, sedikit gambaran. Kita akan mencoba menyeberang ke jalur penyelamat agar kita bisa mengambil gambar jalur penyelamat dengan sempurna. Inilah rupanya jalur penyelamat yang sekarang, yang baru direnovasi kemarin. Ini dulu waktu kami masih kecil, belum selebar ini, belum seramai ini. Ini rumah-rumah baru ini. Dulu tahun 77 itu belum ada. Ini dibangun sekitar tahun 90-an ini jalur penyelamat. Bila kita akan naik, nah inilah gambarannya jalur penyelamat itu. Dari sini kita bisa melihat kampung kita, Kampung Dalangan. Nah, itu Bukit Ditempuran. Nah, itulah tadi sekedar sedikit gambaran tentang jalur penyelamat di daerah Kertep, Wonosobo, Jawa Tengah. Kita sekarang akan go ke arah Tobong. Kata orang dulu bilang mana itu ya? Ya Tobong itulah. Dan Tobong ini dulu dikenal dengan wisata alami yang paling digemari, terutama di bulan-bulan puasa itu. Di bulan puasa itu cewek, cowok, sampai orang tua dari anak-anak kecil pada main ke situ. Orang bilang mencari sore itu katanya. Ternyata di daerah sini itu sudah modern, ada kolam, ada rumah, ada tempatnya untuk bernyantai, semacam apa ya? Semacam ya tempat untuk jalan-jalan, terus bisa duduk-duduk di sini. Semacam gazebo kecil-kecil itu. Di sini itu baru sekitar tahun 2000-an dihuni orang, kalau dulu belum ini. Di sini masih alami sekali dulu. Kalau di sini sudah banyak rumah, terus sekarang airnya juga sudah tercemar, gak semurni dulu. Kalau dulu masih bening sekali. Inilah sawahnya Pak Parwito yang dulu orang nyebut sawah Sweden. Nah, ini kita sudah akan memasuki area Jepara. Orang bilang dulu Jepara, atau populer disebut dengan Buh Amben. Nah, ini kawasan Sigintung. Sangat melekat sekali kenangan kita di masa kecil yang sering kesini. Jadi jalannya sudah Masya Allah seperti ini. Kalau dulu lebar bagus karena tiap hari dilintasi orang-orang untuk jalan ke Tobong itu loh. Tapi sekarang karena seiring dengan kemajuan zaman, maka orang-orang mainnya ke kota menggunakan sepeda motor. Sudah jarang yang ke alam-alam seperti ini. Nah, saat ini pun kami sedang mengabadikan kenangan-kenangan kami
beberapa puluh tahun yang lalu, di saat usia kami masih kecil. Ini Kali Sema yang disebut Sungai Sema. Nah, ini irigasi ini yang sampai ke daerah Kertek sana, daerah Kecamatan Kertek, yang mengalir di sebelah selatan desa kami. Nah, ini sudah hampir sampai di Buh Amben itu, atau Buh Amben, orang bilang Buh Amben, anak-anak dulu. Nah, ditakoni dolan Kang di, wis nyokot kan Buh Amben tok, ora tekan nggon Tobong ora. Gitu. Ya rungket lah, pemandangannya rungket sekarang itu. Ya hampir seperti dulu lah. Dulu juga rungket seperti ini, cuma masih asri sekali. Kalau sekarang kan sudah banyak tercemar oleh terutama airnya itu. Lingkungannya sudah nggak sehat seperti dulu. Tapi kami bersyukur sampai detik ini kami masih diberi panjang umur, masih bisa mengenang nostalgia kami. Inilah dulu yang disebut Buh Amben. Sekarang wis ora ketok. Ini dulu kan sampai sana. Terus kalau dilihat ini, kalau rumputnya dibersihkan ini seperti balai, sehingga orang-orang duduk di sini terasa di amben atau di dipan, itulah makanya disebut Buh Amben. Ini wajah Kali Sema masih seperti yang dulu, rungket juga. Kalau dulu di saat kami masih kecil rungket, terus werit, terus apa ya, karena nggak pernah dijamah orang, jarang-jarang orang yang kesini kecuali orang yang dolan-dolan saja. Maksudnya aktivitasnya itu hanya dolan-dolan semata. Nah, itu sudah banyak kotoran di sungai ini. Kalau dulu masih bersih, benar-benar bersih. Nah, kita akan keluar dari Buh Amben, kita akan menuju jembatan Kali Banger yang saat itu belum dikasih leneng atau apa itulah ya, maksudnya pegangan untuk berjalan. Jadi banyak anak-anak atau teman-teman kami yang kalau lewat situ itu sambil jerit-jerit takut jatuh gitu, seperti itu. Dan kami sangat teringat sekali pada waktu itu sekitar tahun 80 berapa ya lah, sekitar tahun 78. Tahun 78 itu sedang musim orang memelihara garenggati. Lah teman kami itu mencari garenggati di sini. Namanya Mas Solihat dan Sulaini itu dulu yang mengambil. Terus diopeni di rumah, dikasih makan tiap hari. Garenggati itu adalah semacam laba-laba, tapi yang bentuknya besar, bisa besar. Nah, waktu itu bisa sampai jadi buruan untuk dijadikan piaraan kesayangannya. Nah, kita akan menuju ke jembatan Kali Banger. Dan ini malah ada anak-anak main keceburan. Saya teringat waktu kecil dulu. Malu kayaknya. Adus, Dek. Ada ta? Wah. Sinten jenenge? Muna. Bila. Oh, Bila kali sinten? Evi. Wah, lah kelas pinten sampean? Kelas 6. Oh, kelas 6. Kalau milu adus oleh mboten? Ya. Milu adus mriku oleh mboten? Adik-adik ini yang menikmati alam seperti kami dulu waktu masih kecil ini. Adik-adik gondang nggih sampean nggih? Oh, Candiroto. Wis Candiroto kok ayu-ayu temen to. Ngapusi mesti niku. Nah, inilah pemandangan di seputar wisata Tobong yang dulu jadi andalan kami sehari-hari. Jadi dulu kami merasa nyaman berwisata, main-main, bolang cara sikine itu enak tanpa biaya banyak. Terus bisa menikmati hari-harinya lepas dari segala kebisingan kota. Enggak seperti sekarang ini. Kita akan dilanjutkan perjalanannya.
Nah, inilah yang sudah hampir ke jembatan Kalibanger. Inilah wajah Kalibanger sekarang. Tebingnya tinggi, curam, rungkut, banyak pring-pring. Nah, pemandangannya seperti itu. Semoga teman-teman bisa menikmati indahnya alam Wonosobo, alam kami Wonosobo asri. Hampir sampai ke Kalibanger ini kita. Nah, mudah-mudahan cuaca hari ini cuaca yang cerah sehingga kami tidak kehujanan untuk mengambil gambar ini. Ini wajah Kalibanger. Kita shot ambil gambar dari atas. Ke dalamnya curam sekali. Ini dulu nggak ada baturan-baturan seperti ini, itu nggak ada. Itu dulu kecil sekali jalanannya. Konon dulu teman kami waktu kami kemah waktu sekolah di SD dulu, namanya Teguh, itu pernah terjatuh di sini dan temangsang di wet apa ya namanya ya, mantri karing, semacam kayu jonggol itulah, nggak tahu bahasa Indonesia apa, pokoknya di sini seperti itu namanya. Dan sampai do nangis jerit-jerit karena takut jatuh ke bawah. Kalau sekarang karena kami sudah usianya agak dewasa, jadi melihat sungai ini nggak terlalu curam sekali. Kalau dulu memang seperti itu. Dan kami merindukan suasana dulu sehingga kami kilas balik kenangan-kenangan kami lewat video ini. Semoga mewakili teman-teman juga yang dulu sama seperti kami, sehingga bisa menikmati kenangan bersama kami di masa dulu. Ini malah ketemu orang putih Candiroto. Oh, Masya Allah, sudah ada jalan ke Candiroto itu menjelang jembatan ini di Kalibanger. Ya Allah, inilah jembatannya. Monggo Mas. Ya, ya. Pun nulis dereng di Wangsal mancing. Nembe mawon makat. Oh. Keliling ngeten. Teng mriki? Oh. Sengawas itu. Lilinge ageng, kula wangsul mundhut pan. Wah, ngoten niku muga-muga kena mangke niku. Jadi sedang memburu lele, ada lele besar. Kita coba lihat. Ini jembatan yang ke Candiroto nggih. Candiroto, ya Allah, kami sudah lama ternyata. Sudah ramai, sudah ada jembatannya ke Candiroto juga. Kalau dulu nggak ada. Inilah yang dulu jadi ketakutan kami, tantangan adrenalin kami di saat kami mau ke Tobong. Ini tuh di tengahnya ini mengalir air dari sana, irigasi dari sana. Kemudian hanya sekitar 20 cm atau 25 cm yang di kanan dan juga yang di kiri itu untuk kami jalan ke sana. Nah, nggak ada leneng, cuma ada ini dulu. Jadi melihat ke sana itu wah sangat angker sekali. Tapi sekarang pemandangannya lain. Kalau sekarang anak kecil pun di sini nggak takut, nggak seperti dulu. Nah, yang saya heran itu dulu orang-orang petani daerah sini sambil mikul lobis, mikul jagung, mikul hasil-hasil pertanian lewat sini tanpa harus pakai pegangan. Saya heran, padahal kami sambil pegangan pun nangis, terutama dulu yang namanya Oong Amin itu, sama-sama kelas 3 itu dulu kan waktu di SD MI. Itu kalau pas rehlah atau plesir carombiane ke sini itu mesti nangis di jembatan ini. Entah karena aleman atau karena memang benar-benar takut. Inilah jembatan Kalibanger. Ini Sungai Banger atau Kalibanger yang sekarang wajahnya. Kita dekatkan, coba lihat airnya seperti apa. Oh, ternyata karena panas matahari sangat terik, kita nggak bisa mendapatkan gambaran yang begitu jelas dengan adanya keadaan air yang sekarang di Kalibanger ini. Nah, ini juga bangunan-bangunan baru. Dulu belum ada seperti ini. Nah, itu kan. Ini coba sampai situ itu. Nah, inilah Kalibanger. Nah, kita akan terus ke sana sampai ke Tobong nanti untuk bernostalgia. Nah, anehnya sudah di situ di jembatan itu kita ketakutan, takut jatuh. Setelah berhasil dari sana, kita dihadapkan dengan pemandangan kuburan kuno di sini. Yang pohon beringinnya itu besar-besar, sehingga terasa auranya itu worит sekali. Ya, banyak anak-anak juga kalau sudah dari sana menjerit-jerit di sini langsung diem. Bukan diam karena senang, tapi karena ketakutan. Dan dulu ya kalau yang namanya kuburan itu kan sangat sakral sekali.
sangat identik dengan hal-hal yang gaib itulah yang menakutkan. Sehingga dulu kami kalau jalan-jalan itu anak-anak sebangsa kami itu selalu diperingatkan, oh jauh turut kuburan, gue kenang setan, kenang apa itu. Nah, kita melewati ini makam ini sambil kita berdoa kepada Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari hal-hal ya yang diciptakan oleh Allah tentang keburukan-keburukannya. Nah, inilah kuburan tua yang ditakuti dulu oleh anak-anak kecil karena di sini. Ini pohon peringinya besar-besar, kan? Ini sekilas saja kita memberikan gambaran perjalanan wisata kita ke Tobong. Nah, itu tadi kita ke Kalibanger, kayaknya sekarang sudah nggak ada jembatan lagi, tinggal kita menikmati suasana daerah Tobong. Tujuan kita di masa lalu seperti itu. Ini kita berpedukan dengan petani yang habis pulang dari sawah membawa kayu bakar. Semono, Bu? Oh, monggo. Nggih. Monggo, Bu. Nggih. Ini kita hampir sampai. Itu dulu gerujukan itu. Kalau kita sudah sampai gerujukan sini itu sudah senang rasanya, sudah hampir sampai. Ingin menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sana. Nggak tahu ini sekarang sudah lama kami nggak kesini, sekitar ada 5 tahunan mungkin ya, atau 4 tahun kami nggak kesini. Seperti apa? Apakah sudah berubah atau belum? Nah, ini dulu bukit ini, bukit untuk ini. Nah, ini bukit ini untuk main-main kami ke sana. Jadi ke atas, nanti langsung ke sana terus ke bawah. Nah, ini airnya sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu airnya jernih sekali, ini sudah banyak sampah di sini sekarang. Inilah Kalibanger, pemandangan Kalibanger. Bukan Kalibanger, ini kali, mohon maaf, ini kali Galuh. Kali Galuh ini. Coba kita zoom kali Galuhnya. Kalau dulu sampai sini itu sudah dihadapkan dua pemandangan yang indah antara Kali Galuh dan ini yang jadi selokan yang jadi irigasi ke sana itu ke Desa Purwojati sebelahnya. Ini Kali Galuh, kali yang sangat besar. Wah, ini kebetulan sudah rungkut sekali, ini nggak di babat-babat, nggak dipiara, jadi pemandangannya sudah nggak seperti dulu lagi ini. Rungkut sekali ini. Dulu sini indah, di sini ada rumahnya yang menjaga itu kan, menjaga tetegan-tetegan itu. Di sini bukit indah, bisa dilewati dari sana itu ke sana, terus nanti sana turun lagi. Tapi sekarang sudah nggak dipelihara lagi nih. Bahkan ditanami lombok ini cabai. Dulu di sini ada rumahnya dan ada satu keluarga yang di sini yang menjaga kawasan ini. Nah, itu jalan dulu yang saya tunjuk, yang saya katakan bisa dilewati lewat situ kan, bisa dulu. Terus turun-turun, terus di sini ada jembatan kecil. Nah, itu jembatannya masih. Masya Allah, 30 tahun yang lalu kira-kira, atau 35 tahun yang lalu, saat kami masih sering ke sini. Ini jembatan-jembatan kenangan bagi kami. Sambil makan bebal di sini, makan sewel, pokoknya nggak ada kesenangan yang lebih seneng kalau dibanding mengingat masa lalu. Kami sama teman-teman di sini sambil makan sewel, makan bebal, atau ucen yang kami dapatkan dalam perjalanan itu. Inilah kenangan kami pada masa lalu. Semoga hari ini tetap cuacanya terang sehingga kami tidak kehujanan untuk mengambil video ini. Nah, kami
akan mencoba melihat pemandangan di sekitarnya. Nah, inilah kali mana? Seputaran kali Galuh dengan hasil pertaniannya yang begitu subur. Alhamdulillah kami bisa mereview kembali masa lalu kami saat sama teman-teman main-main ke sini. Ini pring-pring ini dulu pemandangannya jadi indah, terutama di bulan-bulan puasa. Nah, ini belum sampai tobongnya ini, menjelang menuju ke Tobong atau yang dikenal anak-anak mata air 1000. Wah, dulu itu di sini airnya jernih, nggak seperti ini. Ini sudah nggak jernih lagi nih. Nah, ini mata air 1000 yang sekarang sudah dijadikan proyek PDAM ini. Airnya disalurkan atau dijual ke daerah Purworejo ini oleh PDAM, entah PT apa kami nggak tahu. Dan dulu kami saat senang sekali, menyukai sekali di mata air 1000 ini. Di sini itu dalam, terus airnya seperti lengaliun, biru-biru itu saking beningnya, saking jenisnya. Jadi kalau kami dulu itu kami nggak berani, tapi teman-teman banyak yang berenang di sini itu karena dalam sekali kami nggak berani kan. Itu sangat menikmati sekali. Nah, sayang pada waktu itu kamera masih begitu mahal sehingga tidak bisa kami dokumentasikan. Makanya saat ini kami mencoba review kembali tentang alam ini untuk sebagai dokumentasi kami sekaligus untuk mengingat masa-masa kecil kami. Nah, itu dulu belum dibangun seperti ini. Ya sudah, tapi nggak sebagus ini. Dulu masih alami. Nah, ini kita sudah hampir nyampe di Tobong. Inilah tetegan dulu yang kami kalau melihatnya ke sana itu takut karena airnya dalam sekali dan jernih. Tapi sekarang sudah biasa-biasa saja. Nah, terus ini juga sudah cetek, sudah tidak dalam lagi. Bentar lagi kita akan ke Tobongnya. Ini juga rungket ternyata ini. 5 tahun yang lalu kami ke sini ada tempat-tempat wisata nggak terlalu rungket, tapi kayaknya di sini nggak dikelola sehingga apa ya, taman-taman dan fasilitas-fasilitas wisata dulu yang pernah dibuat itu nggak diopeni, nggak dipelihara sehingga rusak, dibiarkan begitu saja. Akhirnya sekarang sudah musnah lagi. Ini batu alam. Kalau dulu orang bilang ini watu pungkal, watu pungkal. Saya juga nggak tahu, tapi ternyata itu mungkin batu alam. Ini tertutup ini loh, tertutup rimbunnya pepohonan, tertutup apa namanya? Ya itulah, suket-suket dan tetumbuhan-tetumbuhan. Ini dulu kalau sudah nyampe ke sini, ini namanya saluran muncar. Nah, seperti yang di sana itu kan, yang di Kali Tembok. Nah, kami kalau sudah sampai di sini itu senang sekali. Dulu kami pernah mengadakan apa namanya, kemah waktu kami di MI kelas 2 dan kelas 3 kami ke sini. Yang terakhir adalah kelas 3. Nah, ini tetegan ini dulu, wah jarang yang bisa mengoperasikan ini. Karena ini dulu kan buatan Belanda. Ini bangunan ini peninggalan Belanda ini. Sehingga dilihat saja kan tekstur bangunannya beda, arsitekturnya itu. Nah, itulah yang dinamakan mata air 1000. Di samping yang tadi juga yang ini. Coba kita zoom. Ya, pokoknya teman-teman, kita bisa kembali menikmati alam ini. Terus
kita mencari tempat lagi untuk merekam tentang Kali Banger ini. Bendungan belum lama, sekitar 20 tahun yang lalu ini. Ya, kalau dulu nggak ada sama sekali yang seperti ini. Bendungan begini itu dulu nggak ada. Lihat pemandangan sekitarnya tentang Kali Banger ini. Kayaknya ada orang di sana sedang mancing atau apa ini, saya nggak tahu. Mancing ya. Nah ini, teman kami sedang mengabadikan gambarnya ini. Inilah yang namanya tobong. Apa nih? Nah, inilah teman-teman untuk kilas balik kenangan kami. 35 tahun yang lalu kami berada di sini dan menikmati alam ini, dan alamnya agak sedikit rusak karena apa ya, ekosistemnya itu sudah nggak terjaga lagi. Demikian video kami, mudah-mudahan bisa membuka kenangan masa lalu untuk bernostalgia, terutama kepada anak-anak Dalangan, anak-anak Ngariman, Perumbanan, Dukuh, Subendro, Tambon, Gundang, Candiroto, dan lain-lain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan hidup menikmati alam sebagaimana dulu waktu kita kecil bermain-main bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.